modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam mainan anak, dalam kaki palsu dan yang lain-lainnya. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Pernyataan perang terhadap narkotika atau narkoba bukan tak mendasar. Pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara. Hingga November 2015, Badan Narkotika Nasional mencatat ada 5,9 juta pengguna narkoba di Indonesia. Peningkatannya sangat pesat. Bahkan sekitar 30-40 orang perharinya meregang nyawa karena narkoba. Masifnya pengguna narkotika di Indonesia tercermin dari berbagai kalangan yang tertangkap mengkonsumsinya. Mulai dari masyarakat biasa, artis, hingga pejabat. Salah satu yang masih hangat adalah tertangkapnya Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Brajamusti 28 Agustus lalu. Ia digerebek bersama 6 orang lainnya termasuk penyanyi Reza Artamevia. Narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari dalam bahkan luar negeri. Terbesar dari Cina, disusul Iran, kemudian Afrika, dan Eropa. Dari 651 jenis baru narkotika yang beredar di dunia, 44 jenis baru telah masuk ke Indonesia. Dihitung persentase mungkin yang produksi dalam negeri itu cuma tidak lebih dari 5% ya. Dan itu kualitas jelek dan cenderung merugi. Yang dalam negeri? Iya, karena apa? Gampang ketangkep. Bisa jadi tidak produktif. Garis pantai Indonesia terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Di sepanjang sekitar 100.000 kilometer terdapat banyak pelabuhan tikus. Celah-celah yang minim pengawasan inilah yang dimanfaatkan untuk memasukkan barang haram seperti narkoba. Kota Tanjung Balai salah satunya. Secara geografis, Tanjung Balai berada di kawasan timur Sumatera, berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Walaupun pihak berwenang seperti Angkatan Laut kerap patroli, narkotika masih tetap saja lolos. Banyaknya kapal ataupun perahu yang hilir mudik menjadi kamuflase kendaraan pembawa narkoba. Kami menemui salah satu mantan kurir narkotika di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ia menceritakan mudahnya membawa masuk narkoba ke Indonesia. Titik amannya kadang ya disembunyikan di bawah kapal ini lah, di bawah bot ini. Ya cuma caranya itu ya disembunyiin, jangan sampai jatuh ke laut. Nah, itu nanti sudah di luar dari bagian badan kapal ataupun badan bot. Di luarnya, entah dikantungi di situ yang tidak mencurigakan, serapi-rapinya. Ya kalau mungkin kena air ya nggak apa-apa. Masih bisa dikonsumsi belum kena air? Masih. Karena dia nggak basah. Kan saya juga punya teman, ya seperti itu nanti dia kalau memang ada oknum yang ada memang sudah menunggu di gudang, yang nama di gudang ini tempat tambat kita kapal, kan mereka itu tidak langsung membawanya. Nah, mereka itu menyimpannya di dalam kapal ataupun di luar kapal, umpama digantung, di apa seperti sampah itu kadang mau dimasukkan di tong sampah. Nah setelah ini sudah bongkar habis, sudah penumpangnya semua ABK kapal sudah pada pulang, penumpang sudah habis, ya kan? Kita datangnya malam. Kalau untuk daerah sungai itu tertentu di mana ada oknum macam angkatan laut atau polisinya, tertentu tempat dia untuk ngerazia. Memang aparat itu memeriksa itu nggak sampai di bawah bak ini, di bawah palka, nggak sampai seperti itu. Mereka pun memakai alat ya paling untuk di lip jacket, di Lampung, di mana ruang-ruang yang tersembunyi lah, itulah mereka periksa. Tapi untuk di bawah kapal nggak. Tak sedikit nelayan yang tertarik menjadi kurir narkoba, tentu saja karena imbalan yang fantastis dibanding risiko tertangkap aparat. Ya kalau untuk mengamankannya nggak ada jalan lain selain kita buang ke laut. Kita buang ke laut. Nah, makanya kalau sudah pemeriksaan seperti itu kan kita udah tergerak di hati kan ini nggak bakal selamat. Nah, namanya bahan kena mereka tuh pakai alat pencari itu. Makanya kita buang ke laut. Udah dibuang ke laut melalui jendela ataupun kadang saya itu melalui dari WC. Narkotika masuk ke Indonesia dari berbagai jalur, laut, darat, dan udara. Melalui bandar udara, pelabuhan tikus, bahkan pelabuhan resmi. Pihak Bea dan Cukai berupaya maksimal memeriksa barang yang masuk ke Indonesia, namun celah itu tetap ada. Nah, ini memang dikhawatirkan tidak hanya mereka murni
memasukkan barang-barang berupa pakaian bekas dan bawang tadi. Jadi ada kemudian juga disusupkan juga narkoba di situ. Itu yang kekhawatiran utama kita di situ sebenarnya. Dan telah terbukti kita beberapa kali menangkap ada ABK, anak buah kapal dari kapal yang membawa balpres atau bawang merah tadi, itu membawa narkoba. Udah pernah kita tangkap juga. Gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Atau kita juga gini, itu dari misalnya kapal-kapal yang mengangkut TKI ilegal. Nah, ini kadang disusupi narkoba juga. Kita berapa nangkap juga yang seperti ini. Peredaran pesatnya narkotika di Indonesia juga disinyalir tak terlepas dari peranan sejumlah pihak. Sudah jadi rahasia umum ada backingan aparat berkuasa. Salah satu buktinya, temuan tim pencari fakta atas curhatan Freddy Budiman, yaitu oknum perwira menengah Polri yang memeras terpidana mati Chandra Halim alias Akyong sebesar 668 juta rupiah. Gembong narkoba yang juga diyakini sebagai penyandang dana Freddy Budiman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.